Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Nursan SPDI, guru pendidikan agama Islam di SMP Islam Nurul Jihad Taman Baru, Desa Mepek, Kecamatan Pinggirate, Kabupaten Lombok Tengah, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan BIT 2 K1 pada tahun 2024. Pada kali ini saya akan menyampaikan materi dengan judul Sholat Duha. Mari kita sama-sama mulai. Silakan ketua kelas memimpin doa. Ya, berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selamat pagi semuanya. Jadi untuk bisa bertanya ilmunya, ya, di dalam mazhab kita ada mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita akan awali dengan bacaan suratul Fatihah kepada baginda Nabi, kemudian guru-guru kita, orang tua kita semuanya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Kemudian kepada ibu bapak kita, guru-guru kita, keluarga kita, Al-Fatihah. Ada yang tidak hadir? Ahmad Jayadi, Ahmad Piki Irawan, Ahmad Bidar, Aditya Kusuma, Aura Zakia, Junaidi Saputra. Hadir ya? Haikal Maulana Habibil Ahdal. Mana dia nih anaknya? Muhammad Fikrian Hadi, Muhammad Fadli, Muhammad Faroki, Nia Sapitri, Nur Tirian Hisari,
Sabilir Rasadi Bogor. Wahyu Aditya Pratama. Kenapa ditambah namanya menjadi Bogor? Mungkin alamatnya ya. Baik, jadi hari ini kita akan sama-sama melanjutkan pelajaran kita. Jadi pertemuan minggu yang dulu pernah kita sama-sama pelajari tentang sholat wajib. Sekarang kita akan lanjutkan ke sholat sunnah. Kita akan lanjutkan ke sholat sunnah. Tapi untuk lebih barokahnya kita akan awali dengan doa. Ya, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Nah, jadi selalu kita awali semuanya dengan doa. Seperti sholat. Sholat itu kan definisinya adalah doa. As-sholatu hiya doa. Sholat itu diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Itulah sholat. Rukun Islam yang berapa? 2. Rukun Islam yang kedua. Yang pertama syahadat, kemudian yang kedua sholat. Jadi untuk dikatakan sebagai orang Islam harus wajib melaksanakan sholat. As-sholatu ibaduddin. Sholat itu adalah yang siapa-siapa yang tidak sholat sama artinya meruntuhkan agama. Siapa-siapa yang sholat berarti memperkuat agama. Jadi sholat itu adalah perintah wajib bagi kita untuk melaksanakan sholat. Ada beberapa rukun sholat yang wajib dilakukan di dalam sholat itu? 13. Yang pertama niat, kedua ketiga keempat, yang kelima rukuk, yang keenam yang ketujuh sujud, yang kedelapan duduk, yang kesembilan duduk tasyahud, yang duduk tasyahud, yang sepuluh tasyahud, bacaan tasyahud maksudnya. Kemudian yang ke-11 yang ke-12 dan yang terakhir berurut. Itulah rukun daripada rukun sholat yang wajib dilakukan itu 13. Yang pertama niat. Kapan niat itu diucapkan? Niat itu ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, ya, bibir kita mengucapkan Allahu Akbar, sementara dalam hati kita mengucapkan aku sholat. Fardu zuhur misalnya, saya sholat, aku sholat fardu zuhur 4 rakaat menghadap kiblat, fardu karena Allah. Nah, ini kalau sholatnya sholat sendiri. Tapi kalau sholatnya sholat berjamaah, maka kalau menjadi imam, maka dia akan menyebutkan aku sholat zuhur 4 rakaat menghadap kiblat, menjadi imam fardu karena Allah Ta'ala. Jadi kata fardu ini wajib disebutkan kalau sholatnya sholat fardu. Kalau sholatnya sholat sunnah, maka yang disebutkan itu sunnah karena Allah Ta'ala. Nah, itulah yang wajib dilakukan di dalam sholat. Nah, kemudian sebelum kita melaksanakan sholat, ada syarat sah
Ya, ada syarat wajib sholat. Syarat wajib sholat itu yang pertama Islam, kedua dia tidak sah orang yang tidak Islam sholat, ya. Jadi misalnya orang yang Hindu tidak sah sholat, mau ikut-ikutan tarawih boleh, ya, karena tidak beragama Islam. Yang kedua orang balik, jadi tidak sah sholatnya orang jogang, tidak sah sholatnya orang jogang, ya. Bilu-biluan misal dia langsung kamar, sah sendiri, tidak. Kalau tidak berakal, ya. Kemudian balik ini artinya yang laki-laki itu umur berapa? Balik itu disebut balik umur 9 tahun sudah mimpi disebut balik. Perempuan juga umur 9 tahun sudah haid disebut balik. Tapi bagaimana kalau tidak ada mimpinya? Ya, mimpi tidak pernah, keinginannya sama perempuan juga tidak ada, ya. Pokoknya seperti anak kecil, ya. Kajian mengerjakan banyak kata itu enggak. Tapi umurnya 15 tahun, apakah boleh atau tidak? Tentu boleh. Jadi kalau tidak mimpi, kemudian keinginannya tidak ada, tapi umurnya bertua, maka disebut boleh. Batasnya itu adalah 15 tahun. Begitu juga cewek, ya, masih sekolah SD, ya, keluar darah, umurnya 9 tahun. Apakah itu darah haid? Tentu itu adalah darah haid. Tapi ketika berumur 7 tahun keluar darah, apakah itu haid? Tentu tidak. Batasnya itu adalah 9 tahun. Itu 9 tahun batasnya. Kalau sudah berumur 9 tahun keluar darah, maka darah itu disebut darah haid. Nah, kemudian yang kedua syarat wajibnya adalah Islam, balik, berakal. Berakal itu yang tadi sehat itu, ya, berakal. Kemudian suci dari haid dan nifas, ya. Jadi wajib suci dari haid dan nifas, artinya tidak haid, tidak nifas. Karena perempuan itu ada yang haid, ada nifas, ada wiladah. Wiladah itu melahirkan. Nah, ini yang tiga-tiga ini adalah wajib mandi, ya. Selesai haid wajib mandi, selesai nifas wajib mandi, selesai melahirkan juga wajib mandi, ya. Selesai bersuku juga wajib mandi, ya. Kemudian sadar, ya, orang itu adalah orang bersadar. Ini adalah syarat wajib sholat. Kemudian ada syarat sah sholat. Syarat sah sholat itu yang pertama suci dari hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil itu kira-kira apa? Kencing, kentut, bersentuhan laki perempuan yang bukan muhrim tanpa lapis, ya. Ini adalah hadas kecil. Hadas kecil itu sesuatu yang mengharuskan kita untuk berwudu. Itulah yang disebut dengan hadas kecil. Kemudian yang kedua hadas besar. Hadas besar ini adalah apa-apa yang mewajibkan mandi. Misalnya haid. Contoh yang 3, haid, nifas, wiladah. Jadi berwiladah itu wajib mandi juga. Selesai melahirkan, kemudian wajib mandi. Ya.
Kemudian yang terakhir tadi bersetubuh juga wajib mandi. Ya. Kemudian yang selanjutnya ya suci badan. Ya, badan ini juga harus suci. Jangan ada kotoran becak misalnya. Ya, ada kotoran becak itu di kuping misalnya di sini ya. Ini harus bersih supaya ya. Jangan sampai nanti ada kotoran seperti itu atau nempel di topi ya. Tai pakai dong. Ini harus bersih ya. Pakaian, badan harus bersih. Kemudian apa lagi? Tempat juga, tempat sholat. Ini harus suci juga ya. Harus suci. Kemudian apa lagi? Menutup aurat. Aurat laki-laki itu adalah pusat sampai lutut, harus wajib tertutup. Ya, pusat sampai lutut. Ini wajib tertutup ini untuk laki-laki. Ya, di dalam sholat wajib tertutup. Jadi pusat ini harus tertutup. Kemudian lutut. Ya, jadi kalau kelihatan paha, batal sholat atau tidak? Batal. Bagaimana nanti kalau terbuka oleh angin, ya? Sholatnya di sawah misalnya atau di kebun. Pas angin beli, Allahu Akbar, angin nekal, tamu, bisa. Ini bisa kereng, kereng, batal atau tidak? Batal berdoa ya. Tetapi kalau segera ditutup, maka tidak akan batal. Segera ditutup. Begitu juga seorang cewek. Kalau cewek itu auratnya adalah semua anggota badan kecuali muka dan telapak tangan. Kelihatan kakinya. Ya, kelihatan kakinya. Kalau segera ditutup, maka tidak batal sholat. Tetapi kalau dibiarkan, arati beda, tamani juga, ngaji dan lain mengangkat, ya. Nah ini membatalkan sholat. Kemudian yang selanjutnya mengetahui masuk waktu. Wah ini ya, kita sudah ketahui bahwa waktu itu telah masuk. Jangan belum ada waktu sholat, ya. Jadi setelah ada azan, ya, azan. Bagaimana kalau di hutan atau di kebun tidak kedengaran suara azan? Nah, untuk mengetahui waktu itu dengan cara sudah diajarkan itu. Untuk mengetahui misalnya waktu zuhur, ini waktu zuhur sudah masuk waktu zuhur, ya. Sementara jam tidak ada, ya. Kemudian suara azan juga tidak kedengaran. Bagaimana mengetahui waktu zuhur sudah masuk? Dengan menggunakan bayangan. Kalau bayangan sesuatu itu telah lebih dari bayangannya, dari yang dibayangkan, maka sudah masuk waktu zuhur. Waktu zuhur atau waktu asar? Waktu asar. Lebih yang dibayangkan lebih. Misalnya kayu itu 1 meter, ya. Kemudian bayangannya menjadi meter 20 misalnya. Maka itu adalah waktu asar. Tetapi kalau waktu zuhur, kemudian waktunya waktu zuhur, apabila sudah miring matahari, karena matahari itu di tengah-tengah, kemudian miring ke barat, ya agak menurun, ya. Kemudian bayangannya berarti ke timur, enggak timur berarti waktunya setelah masuk waktu zuhur. Nah, itulah untuk mengetahui waktu itu telah masuk. Kemudian sehat. Nah, ini sehat juga ya. Sehat. Bagaimana kalau orang sehat orang sakit apakah tidak wajib sholat? Tentu wajib. Cuma syaratnya sehat. Ya. Jadi orang sakit juga wajib sholat. Itu bentuk wajibnya. Kalau kalian tidak mampu berdiri maka duduk. Kalau tidak mampu duduk maka tidur.
Kalau sudah tidak mampu tidur dengan hati. Kalau sudah tidak mampu dengan hati, disolatin, ya. Nah, sembahyang, Nabi bilang, ya, meninggal dunia. Nah, itu, ya. Nah, ini bentuk wajib daripada sholat. Kemudian yang selanjutnya menghadap kiblat. Nah, ini menghadap kiblat. Menghadap kiblat ini wajib hukumnya. Wajib hukumnya menghadap kiblat. Ya. Nah, biasa kita kalau di masjid sudah ada tuntunannya, ada apa namanya? Ada tempat imam, tempat imam kalau di masjid atau di musala. Tapi kalau di tempat-tempat umum, tapi biasanya kalau kita di tempat-tempat misalnya yang tidak ada arah kiblat itu, ya dengan menggunakan keyakinan bahwa ini adalah arah kiblat. Nah, jadi seperti itu bisa dipahami. Bisa kita ulang? Rukun sholat ada berapa? 13. Yang pertama? Ya. Yang kedua? Ketiga? 5 ya, ada 5. Nah, ini syarat wajib. Praktek sholat ya. Praktek sholat yang dilakukan oleh siswa-siswi SMP Islam Jihad ya. Jadi sholat itu adalah ya agama. Siapa yang tidak sholat sama artinya merusak agama. Ya. Dan juga sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan murtad. Jadi orang yang sholat itu akan tercegah dari perbuatan-perbuatan yang dia lakukan. Tapi yang betul-betul aqamus sholat, yang mendirikan sholat. Jadi kita ulangi sedikit ya. Rukun sholat itu ada 13. Yang pertama nih, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, ruku, yang keenam, yang ketujuh, 8, 9, 10, ini sering keliru ya di sini. Tapi penyebutannya yang salah. Kalau pelaksanaannya bisa dikatakan betul ya. Pelaksanaan sholat yang 10 tadi adalah apa? Tasyahud yang ke-11, yang ke-12, salam, dan yang terakhir tartib itu berurutan. Itu adalah yang wajib dilakukan di dalam sholat. Wajib dilakukan di dalam sholat. Kemudian sebelum sholat ada syarat wajib sholat. Syarat wajibnya adalah Islam, suci dari haid dan nifas, ya, orang sadar ya. Kemudian yang selanjutnya syarat sahnya. Kalau yang ini adalah syarat wajib ada ya ini ya. Ini wajib ada. Sementara ini syarat sah. Dikatakan sah sholat apabila ada syaratnya ini. Yang pertama adalah kemudian mengetahui masuk waktu, kemudian sehat,
ini syarat sah daripada sholat. Ya, kalau kita lafazkan misalnya lafaz sholat zuhur, Bismillahirrahmanirrahim, usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Kalau sholat asar, Bismillahirrahmanirrahim, usolli fardhu asri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Kalau sembahyang maghrib, usolli fardhu maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Kalau sembahyang isya, sholat isya, usolli fardhu isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Kalau sholat subuh, usolli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Kemudian setelah itu membaca doa iftitah. Sebelum membaca doa iftitah kita awali dengan ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Katsiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Setelah doa iftitah dilanjutkan dengan bacaan suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian kita lanjutkan dengan ayat-ayat. Mau ayat panjang, mau ayat pendek. Ya, ayat pendek boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian rukuk. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Sami Allahu liman hamidah. Rabbi firli wa lakal hamdu mil'us samai wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min ba'di syai'. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Allahu akbar. Rabbi ghfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Allahu akbar. Jadi setiap pergerakan itu seperti itu ya. Mulai dari bacaan surat Al-Fatihah, kemudian baca ayat,
kemudian ruku, iktidal, sujud, duduk di antara sujud. Kemudian setelah dapat sholat zuhur, maka yang 2, 3, dan 4 sama seperti gerakan yang pertama, ya. Kemudian kita lanjutkan tasyahud, ya, duduk tasyahud. Allahu Akbar. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatul thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin. Berbicara tentang sholat duha. Sholat duha itu kira-kira waktunya kapan? Pagi ya, pagi. Pagi atau siang? Pagi. Pagi. Dari jam 7 ya sampai waktu zuhur. Jadi tujuan pembelajaran kita yang pertama, siswa dapat mengartikan sholat duha. Apa itu sholat duha? Kemudian yang kedua, siswa dapat mengetahui lafaz dan niat sholat duha. Kemudian yang ketiga, siswa dapat mengetahui hukum melaksanakan sholat duha. Yang keempat, siswa dapat mengetahui jumlah rakaat sholat duha. Kemudian yang terakhir, yang kelima, siswa dapat membaca doa sholat duha. Nah, jadi pengertian sholat duha adalah sholat sunnah yang dikerjakan pada pagi hari, mulai ketika matahari mulai naik atau setelah matahari terbit sekitar jam 7 ya. Tapi biasa dilaksanakan itu di sini karena kita di daerah hutan ya, jadi jam 7 itu masih agak dingin-dinginan begitu ya. Biasa kita lakukan itu sekitar jam 8 ya. Biasa kita lakukan jam 8. Jam 8 itu selesai membaca, misalnya kita awali pembelajaran kita dengan membaca Yasin di musola atau membaca surat-surat yang lain. Kemudian kita lanjutkan dengan pelaksanaan sholat duha. Jadi sholat duha adalah sholat sunnah yang dikerjakan pada pagi hari, ya, ketika matahari mulai naik. Jadi definisi sholat itu sama, aqwalun wa af'alun muqtatahun bit takbiri muqtatamatun bit taslim. Yang namanya sholat itu adalah diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Itulah sholat.
Kemudian lapas niat sholat duha. Ada dua di sini pelaksanaan sholat duha itu. Yang pertama, kalau sholat duha itu boleh dikerjakan 2 rakaat, ya, atau boleh juga dikerjakan 4 rakaat, ya. Jadi biasanya kalau sholat 2 rakaat itu sebetulnya dikerjakan pada waktu malam, ya. Tetapi kalau sholat 4 rakaat dikerjakan pada pagi hari, siang hari. Seperti contoh sholat zuhur 4 rakaat, kemudian sholat asar 4 rakaat. Tapi kalau sholat tarawih itu 2 rakaat, karena didasari dengan sabda Rasulullah bahwa sholat pada waktu pagi siang itu dikerjakan 4 rakaat. Tapi bisa saja 2 rakaat. Karena ini ada dasar-dasarnya. Dasar-dasarnya boleh dikerjakan 2 rakaat, boleh juga dikerjakan 4 rakaat. Kenapa kita dianjurkan untuk melaksanakan sholat duha? Ya, kenapa kita dianjurkan? Ada hikmah-hikmah yang tersendiri di dalam sholat duha. Nah, yang pertama hikmahnya, di dalam anggota tubuh kita ada 12 anggota yang mulai dari mata, ya, hidung, mulut, ya, tangan, kaki, ya, ini anggota-anggota tubuh. Jadi untuk membayar itu semua, ya, harus kita memperbanyak baca tasbih itu sebagai penebus. Harusnya Allah memberikan kita mata untuk melihat. Bagaimana ketika kita tidak diberikan mata? Ya. Nah, ini sebagai wujud syukur kita memperbanyak baca tasbih. Memperbanyak tasbih. Perhatikan. Selanjutnya yang tadi adalah lapas niat sholat duha. Lapas niat sholat duha ada yang 2 rakaat, ada yang 4 rakaat. Yang 2 rakaat kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Tusalli sunnatan raka'ataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Kemudian di dalam hati saya niat sholat duha 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Pada bahasa sasarnya, aku sholat sunat duha 2 rakaat, ya, menghadap kiblat karena Allah Ta'ala, ya, karena Allah Ta'ala. Kapan itu diniatkan? Ketika kita melafalkan apa? Takbiratul ihram. Jadi niat itu di dalam hatinya. Kalau ini namanya lapas niat. Usolli sunnatul duha raka'ataini lillahi ta'ala. Ini adalah lapas niat, bukan niat. Niat itu di dalam hati. Ini yang 2 rakaat itu biasa dilakukan, ya. Biasa kita lakukan 2 rakaat. Tidak tahu apakah mungkin karena mau memendekkan atau mau apa. Tapi boleh saja 2 rakaat, kemudian ditambah lagi 2, kemudian ditambah lagi 2, sampai 8 kali misalnya, ya, sampai 8 rakaat maksudnya. Jadi 8 rakaat itu sama dengan berapa kali salam? 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam. Apa jadinya? Kalau 8 itu 8 rakaat itu sama dengan berapa salam? Sama dengan 4 salam. Itu juga, ya.
yang 2 rakaat. Coba nikah sekali lagi nafas niatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Usalli sunnatan duha raka'ataini lillahi ta'ala. Ya.
Jadi sholat duha itu adalah sholat sunnah yang dihukumi dengan sunnah muakkad atau sunnah yang selalu dianjurkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Bagaimana? Sudah paham kira-kira tentang sholat duha? Paham? Jadi kesimpulan tentang pelaksanaan sholat duha ini adalah bahwa sholat sunnah duha itu dihukumi sholat sunnah muakkad. Boleh dilakukan 2 rakaat, boleh juga 4 rakaat. Boleh dilakukan secara berjamaah, tetapi lebih utama dilakukan secara sendiri-sendiri. Ya, paham kira-kira tentang sholat duha? Paham. Baik. Karena waktu, ya, mungkin kita akan lanjutkan nanti pada pertemuan yang akan datang. Ya, pada harinya ya, ada jadwal PAI. Marilah kita sama-sama menutup dengan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.